Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi setelah kita membahas atau membuktikan bahwa energi assembly, energi rata-rata maupun energi bebas Helmholtz dapat diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Jadi energi bebas Helmholtz adalah minus KT ln Z. Sangat sederhana, hanya dengan logaritma fungsi partisi. Energi rata-rata adalah KT kuadrat do per do T ln Z. Sederhana juga. Jadi hanya dengan matematika sederhana yang dipelajari di tingkat 1 kuliah itu kita sudah bisa menghitung energi rata-rata maupun energi bebas Helmholtz dari fungsi partisi. Nah, besaran makroskopi lain adalah entropi, entalpi, energi bebas Gibbs. Ini diantara. Pertanyaan apakah besaran-besaran itu juga bisa diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Nah, sekarang kita akan buktikan besaran-besaran tersebut juga bisa diturunkan secara sederhana dari fungsi partisi. Jadi kita sudah dapat bahwa energi rata-rata sama dengan K T kuadrat do dibagi do T ln Z. Mudah. Energi bebas Helmholtz sama dengan minus K T ln Z. Mudah. Kita sudah buktikan juga bahwa minus P sama dengan do F dibagi do T pada suhu konstan. Atau P sama dengan minus do pada volume dV pada suhu konstan. Do per do V pada suhu konstan. Dan kalau kita masuk situ berarti minus sama dengan plus K do dibagi do V kali T ln Z. Nah, tampak juga di sini bahwa tekanan itu bisa diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Ketika fungsi partisi kita tahu bentuknya seperti apa, maka kita dapat tekanan. Entropi sama dengan do F dibagi do T pada volume konstan, atau entropi sama dengan do F dibagi do T minus pada volume konstan. Maksud ini sama dengan K do dibagi do T kali T ln Z. Nah, kalau itu kita turunkan berarti ln Z kali K, kemudian ditambah KT K kali T do dibagi do T ln Z. Jadi ini adalah entropi yang juga bisa kita peroleh secara mudah dari fungsi partisi. Hanya ln fungsi partisi kita dapat entropi. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Kita masih punya besaran-besaran lain, yaitu yang pertama adalah entalpi, kemudian energi bebas Gibbs, entalpi energi bebas Gibbs. Dan dua ini yang harus kita cari, apakah ini juga bisa diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Ini mau kita coba tunjukkan sekarang. Ya. Apa sih definisi entropi? Definisi entropi. Entropi itu definisinya sebagai E ditambah PV. Energi ditambah PV. Dan kita sudah tahu energi itu adalah K T kuadrat D dibagi DT ln Z. Kemudian tekanan sudah kita tahu sama dengan minus do F dibagi do V pada suhu tertentu dikali V. Nah, jadi di sini kelihatan bahwa entropi bisa diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Sedangkan F ini sudah kita tahu, F itu adalah minus K T ln Z. Jadi semuanya adalah fungsi partisi Z. Baik, jadi entropi bisa diperoleh dari Z. Nah, sekali Z kita tahu, maka entropi bisa kita hitung dengan cara sederhana juga, hanya diferensial, ya. Diferensial daripada fungsi partisi. Kemudian energi bebas Gibbs. G sama dengan F ditambah energi bebas Gibbs dan F tambah PV. Nah, F ini kita sudah tahu sama dengan minus KT ln Z ditambah P-nya sendiri adalah minus DF dibagi DV pada T dikali V. Jadi ini akhirnya sama menjadi minus KT ln Z minus do F dibagi do V
kali E. Sedangkan F di sini adalah KT ln Z. Jadi di sini juga kelihatan bahwa energi bebas Gibbs itu bisa diperoleh secara mudah dari fungsi partisi. Jadi energi assembly rata-rata, energi bebas Helmholtz, tekanan, entropi, energi Gibbs, entalpi, semuanya bisa diperoleh dari fungsi partisi. Jadi akhirnya dari fungsi partisi ini kita bisa peroleh energi rata-rata, kita bisa peroleh dari tekanan, kita bisa peroleh entropi, kita bisa peroleh F, kita peroleh H, kita bisa peroleh G, semuanya dengan sederhana. Sederhana itu artinya hanya diferensial dan logaritma saja, diferensial dan logaritma natural. Jadi kenapa statistik intinya itu menjadi Z? Ya karena ini adalah besaran-besaran yang bisa kita ukur. Besar makroskopik, ada yang ini tidak bisa diukur, ini bisa diukur, sehingga menjadi jelas di sini bahwa sekali kita dapat Z, semua besaran makroskopi yang terukur bisa kita hitung. Z itu dari mana? Z itu adalah sumasi dari eksponen minus energi assembly dibagi KT. Jadi kita menjumlahkan, kita dapat energi assembly, kita jumlahkan untuk semua keadaan, kita dapat Z. Lalu energi assembly dari mana? Energi assembly ini kita peroleh dari energi partikel atau sistem. Jadi urutan semuanya kalau kita rangkum persoalan statistik ini adalah ini kita rangkum, ini ada partikel. Nah, energinya berapa ini? Energinya berapa? Yang kita sebut ya EI ya. EI itu energi partikel. Kemudian dari EI ini kita hitung energi assembly. EI. Energi assembly. Oke. Nah, dari energi assembly kita hitung Z. Jadi sama dengan sumasi energi assembly dibagi KT. Dijumlahkan untuk semua keadaan. Nah, dari Z ini kita dapatkan besaran-besaran makroskopik yang mau kita tentukan, besaran termodinamika. Jadi kita berangkat dari kasus mikroskopik, mencari energinya, mencari energi assembly, mencari fungsi partisi, lalu melakukan langkah-langkah matematika sederhana, didapatlah persamaan-persamaan yang kita inginkan, persamaan yang bisa diukur. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini mikroskopik yang tidak bisa kita lihat, ini dunia makroskopi yang bisa kita ukur. Kita hanya bisa menyentuh ini, tetapi tidak bisa melihat itu. Nah, penghubung antara mikro dengan makroskopi itu adalah fungsi Z. Jadi seolah-olah kita ini, peneranan Z itu di dalam statistik adalah ini dunia mikroskopik, ini dunia makroskopik, dan mereka itu disambung oleh Z. Jadi ini dunia gaib, dunia nyata, disambung oleh Z. Jadi Z itu seolah-olah dukun yang bisa melihat dunia gaib dan dikaitkan dengan dunia nyata. Jadi persoalan utama dalam statistik adalah bagaimana dari dunia makroskopik ke Z ini yang kesulitan. Sulitnya di sini. Kalau ini mudah. Oke. Jadi sekali Z didapat, maka ini menjadi mudah. Tapi persoalan utama adalah mencari Z. Kadang tidak semua assembly bisa kita peroleh Z-nya secara mudah. Jadi persoalan tadi adalah persoalan Z saja. Z dapat, ya selesai sudah. Tinggal siapa aja bisa melakukan perhitungan untuk mencari makroskopiknya. Jadi kira-kira seperti itu menjadi jelas di sini bahwa statistik itu adalah bagaimana kita menjelaskan fenomena mikroskopik yang kita tidak bisa lihat, hanya berdasarkan pengukuran fenomena makroskopik. Fenomena makroskopik. Jadi kita ukur fenomena makroskopik untuk menghayal apa yang terjadi di mikroskopik. Jadi kira-kira seperti itu langkahnya. Nah, langkahnya adalah yang biasa dilakukan orang adalah dari dunia mikroskopik antar partikel-partikel itu kira dihipotesiskan dulu apa yang terjadi, interaksi apa yang terjadi sehingga diperoleh energi partikel tadi, energinya seperti apa. Nah, dari energi partikel yang sudah diperoleh,
Kalau partikelnya klasik bisa dihitung dengan Newton. Kalau kuantum pakai Schrödinger atau persamaan Dirac. Setelah kita dapat energi partikel, kemudian termasuk degenerasinya, kita bangun fungsi partisi. Nah, fungsi partisi dibangun itu belum tentu mudah, tidak selamanya mudah. Kadang melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Jadi karena matematikanya rumit, ya ada juga matematika sederhana. Kalau sekali kita dapat fungsi partisi dengan rumus yang sudah jelas, maka selesai sebenarnya. Kita tinggal diferensial dan logaritma itu. Jadi terakhir ini menjadi sangat mudah. Nah, dari fungsi partisi kita dapat persamaan termodinamika dengan cara mudah tadi. Nah, persamaan termodinamika yang didapat ini kita banding dengan eksperimen. Kalau persamaan termodinamika yang didapat dari fungsi partisi itu dengan eksperimen beda, maka asumsi kita terhadap proses di dunia mikroskopi tadi masih salah. Hipotesis kita salah. Lalu bagaimana? Kita hipotesis ulang, kita asumsi ulang apa yang terjadi di antar partikel mikroskopik tadi. Kita asumsi ulang misalnya, oh energinya bukan begitu, harusnya begini. Nah, setelah asumsi ulang, lakukan langkah serupa. Kita bangun fungsi partisi. Setelah ada fungsi partisi, kita diferensialkan logaritma, dapat persamaan termodinamika. Misalnya persamaan energi rata-rata atau kapasitas kalor. Dari persamaan ini, yang baru ini, banding lagi eksperimen. Ternyata masih beda. Berarti asumsi kedua masih salah. Asumsi lagi. Hitung energi lagi. Bangun fungsi partisi lagi. Cari persamaan termodinamika. Banding dengan data eksperimen. Oh, cocok. Berarti asumsi terakhir kita terhadap proses di dalam mikroskopi itu sudah benar. Jadi itu kita sudah membangun teori yang mengatakan bahwa di dalam assembly ini partikel itu berinteraksi seperti ini. Jadi itu yang dilakukan oleh para ahli khususnya yang bekerja di bidang statistik termodinamika. Oh, bahwa dalam material ini interaksi partikel seperti ini. Oh, tahu? Ya karena dari interaksi ini saya hitung energinya, saya bangun fungsi partisinya, saya turunkan persamaan termodinamikanya, saya dapatkan sesuai eksperimen. Jadi orang tidak bisa lagi bantah, berarti di dalam assembly itu interaksi antar partikel yang terjadi adalah seperti ini. Jadi partikel kita tidak tahu seperti apa, tapi kita bisa menduga interaksinya berdasarkan hasil akhir membanding hukum persamaan termodinamika yang diperoleh dari fungsi partisi dengan data eksperimen. Kalau sama berarti udah kita harus menerima itu sebagai satu hukum atau teori di dalam fisika statistik. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut beberapa contoh aplikasi lain dan termasuk kalau kita kesulitan mencari fungsi partisi assembly, adakah cara yang mudah? Jadi kalau kita hitung untuk assembly kadang-kadang sulit karena itu melibatkan partikel yang jumlahnya banyak. Ada enggak cara lain yang mudah menghitung fungsi partisi assembly, tapi matematika yang kita pakai itu lebih sederhana. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.